Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Reneka Prastia dengan NIM 11221180 akan mempresentasikan hasil dari proyek semester antara saya dengan judul Program Transaksi Pemesanan pada Cafe Covid. Pendahuluan, perkembangan teknologi mendorong berbagai bidang bisnis untuk memanfaatkan sistem terkomputerisasi agar pengolahan data dan transaksi menjadi lebih cepat dan efisiensi. Pada coffee shop, proses pembayaran dapat membutuhkan waktu cukup lama ketika pemesanan dihitung banyak. Oleh karena itu, dibuat program kasir berbasis komputer yang menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi pembayaran. Program ini diharapkan dapat mendukung kinerja dan meningkatkan efisiensi operasional kafe, COVID, dan kitchen. Rumusan masalahnya di sini ada 3. Yang pertama adalah apa saja fitur yang tersedia pada program tersebut. Yang kedua, bagaimana rancangan dari program kasir tersebut. Yang ketiga, bagaimana program tersebut dijalankan. Terus tujuan penelitian. Di sini juga ada 3. Yang pertama, untuk memenuhi tugas besar semester struktur data dan algoritma. Yang kedua, untuk mempermudah transaksi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana proses program tersebut berjalan. Nanti sini ada pembahasan. Ini ada fitur program. Program mesin kasir di COVID berbasis konsol menggunakan basis C++ untuk membantu pencatatan pembelian dan perhitungan pembayaran. Program melakukan konsep struct, vector, function, percabangan, perulangan, dan IO-manip. Fitur utama meliputi input nama pembeli, pemilihan menu, pemesanan, perhitungan, dan total, pemberian diskon member, pembayaran, serta pencatatan struk. Yang kedua, input nama pembeli. Pada awal program, penggunaan memasukkan nama pembeli yang disimpan dalam variabel nama pembeli. Fungsi getLine digunakan agar nama yang terdiri dari beberapa kata dapat diinput dengan benar. Nama tersebut kemudian ditampilkan pada struk pembayaran. Yang ketiga ada menampilkan daftar menu. Fitur daftar menu menampilkan seluruh menu COVID yang disimpan dalam struk menu dan vektor menu. Menu terbagi menjadi kategori kopi dan makanan. Function tampilkan menu menampilkan data dalam bentuk tabel menggunakan perulangan. Sedangkan format rupiah digunakan untuk menampilkan harga dalam format rupiah. Di sini ada membuat pesanan. Fitur membuat pesanan memungkinkan pelanggan memilih menu dan menentukan jumlah pembelian melalui function input pembelian. Program melakukan validasi nomor menu dan jumlah pembelian. Data menu, jumlah, dan subtotal kemudian disimpan ke dalam vektor keranjang untuk diproses pada transaksi. Yang kelima ada menambahkan menu. Fitur ini memungkinkan pelanggan menambahkan beberapa jenis menu dalam satu transaksi. Program menggunakan penggunaan while dengan pilihan ya itu yes untuk menambahkan menu atau n itu no. Untuk mengakhiri pemesanan, input validasi agar hanya menerima pilihan yang sesuai. Kemudian, program melanjutkan ke perhitungan total belanja. Yang pertama adalah menghitung total belanja. Program menghitung total belanja menggunakan function hitung total. Dengan menjumlahkan seluruh subtotal dari setiap menu dalam keranjang, perhitungan dilakukan menggunakan perulangan for hingga diperoleh total transaksi pelanggan. Menentukan diskon dan member. Program menyediakan fitur diskon berdasarkan status member dan total belanja. Status member diinput melalui function input status member dengan pilihan ya yes untuk member dan n untuk non-member. Input tersebut divalidasi agar sesuai dengan pilihan yang tersedia. Ini presentasi diskon yang menggunakan function hitung diskon. Aturan diskon yang ditetapkan sebagai berikut. Status pelanggan. Jika bukan member di bawah 500.000 belinya, maka diskonnya akan 0. Jika member di bawah 500.000 akan mendapatkan diskon 10%. Terus ini ada minimum untuk mendapatkan diskon. Untuk bukan member di atas 500.000 akan mendapatkan 10%. Sementara jika member di atas 500.000 akan mendapatkan diskon 20%. Sini ada flowchart. Flowchart ini adalah alur bagaimana sistem bekerja. Dari start, penampilan program, terus input nama pembeli. Terus program akan menampilkan daftar menu. Terus kasih akan menginput nomor menu. Apakah nomor menunya valid ada di tabel function tadi atau enggak. Terus input jumlahnya jika di bawah kurang dari 0, maka program akan menyuruh input jumlah. Lalu program menghitung subtotal harga dan jumlah. Terus
sistem akan menanya apakah ada menu tambahan baru. Jika input pilih yes, maka akan ada pengumuman while. Jadi program akan menampilkan daftar menu baru. Jika no, maka program akan menghitung belanja dan akan menginput status member atau tidak. Di sini program menentukan input status membernya atau tidak. Jadi menentukan tentu presentasi diskon berdasarkan status dan member. Jika total belanja di bawah 500 atau enggak, program akan menghitung diskon dan total bayar. Terus juga akan menampilkan ringkasan yang dibeli. Terus juga akan menginput uang pembayaran. Jika uang pembayaran di bawah total pembayaran, maka akan menginput pembayaran lagi. Terus sistem akan menghitung kembalian dan akan menampilkan struk. Di sini saya akan langsung mempresentasikan hasil dari program saya. Lanjutnya di sini ada compile file program. Saya akan langsung beli nama. Nama belinya seperti contoh adalah nama saya. Ini ada daftar menu, ada 10 menu, 5 dari kopi, 5 dari makanan. Saya akan mencontohkan setelah saya mau pesan americano. 51 beli. Di sini akan ada pertanyaan dari program, apakah ingin menambah menu lain? Saya akan mencontohkan yes. Ini akan saya contohkan. Saya mau bikin kentang goreng. Beli 1. Di sini sistem akan otomatis membaca berapa menu dan harga. Terus si program akan menanyakan apakah pelanggan memerlukan member. Saya akan mencontohkan jika iya. Nah, otomatis sistem akan memberikan diskon karena member. Jika saya contohkan uang pembayaran saya kurang, sistem akan menampilkan notifikasi pembayaran tidak mencukupi, kurang 40.490 perak. Silakan masukkan kembali. Jadi saya akan masukkan uang lebih. Nah, ini struk pembayaran akan turun dan akan diberitahukan pembelian karena uang dari pembelian tersebut melebihi dari uang tersebut. Terus selanjutnya ini akan percontohan untuk diskon yang tidak member di atas 500.000. Ini nama saya. Jumlah kopi saya akan pesan americano lagi dengan jumlah lain yes. Terus ini akan pesan nomor lagi deh, 10 sebagai contoh. Nah, sini akan mengikut no, dan sini sistem akan menampilkan diskon karena di program tersebut jika bukan member maka tidak akan mendapatkan diskon, tapi jika bukan member belanja di atas 500.000 dia akan mendapatkan diskon. Kita masukkan uangnya dulu. Sini langsung ada struk kembalian. Terus ini ada kekurangan dan batasan. Program mesin pesir COVID masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu berbasis command line atau CLI dan belum menggunakan graphic user interface. Data menu dan transaksi juga masih disimpan sementara menggunakan vektor, sehingga belum menggunakan database dan akan hilang setelah program selesai. Selain itu, program belum memiliki fitur riwayat transaksi dan pembayaran masih dilakukan dengan masukan nominal secara langsung, tanpa terintegrasi dengan metode pembayaran digital seperti QRIS, atau debit, atau mobile banking. Simpulannya, program kesehatan COVID berbasis purpose dapat membantu proses pencatatan pesanan dan perhitungan transaksi secara lebih struktur. Program menerapkan konsep struct, vektor, function, percabangan, dan perulangan, serta memiliki fitur pemilihan menu, diskon, pembayaran, validasi, dan pembuatan struk. Karena program yang dapat dikembangkan dengan menambahkan GUI, database untuk menyimpan data secara permanen dan riwayat transaksi, serta metode pembayaran digital, QRIS, debit, dan mobile banking agar lebih lengkap, mudah, dan efektif. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.